mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Kemarin rame itu di media sosial terkait dengan presiden salah ucap atau memang salah omong soal kupas bawang. Jadi sebenarnya kita itu harus tertawa, ya kan? Harus tertawa. Atau melihat maksud di balik ucapannya presiden kemarin soal salah ucap kupas bawang. Ya, ucapan pejabat publik seorang presiden itu kan memiliki dampak yang sangat besar. Artinya ketika tersampaikan kepada masyarakat itu tafsirnya akan menjadi radikal atau liberal atau ya menjadi luas lah. Tapi kan salah ucap itu tidak otomatis berarti seorang itu tidak mampu bekerja, ya kan? Salah ucap bukan berarti si presiden itu tidak mampu bekerja. Kalaupun aku yang jadi presiden, ya belum tentu juga gitu. Jadi sebenarnya aku sendiri nggak paham dalam arti tidak mengikuti berita ini. Berarti salah ucapnya harusnya yang diucapkan itu apa? Kalau salah ucap berarti harus ada benar ucap. Apa yang seharusnya diucapkan? Kalau secara teks atau secara naskah yang sudah disiapkan katanya itu tulisannya sebenarnya Rp700, bukan 700 juta. Bukan 700.000, tapi Rp700 per kilogram. Nah, yang diucapkan itu 700.000 per kilogram sebagai upahnya. Cuman kan kita itu tidak tahu kalau itu sebenarnya entah jebakan atau strategi atau memang sengaja diucapkan. Karena melihat sebagai seorang presiden Prabowo itu track recordnya dia pernah menjadi komandan Kopassus, yang artinya beliau itu intel, Gus. Jadi sangat tahu apa yang diucapkan, respon masyarakat itu akan seperti apa. Ataukah justru ini sedang memancing, ketika dia mengucapkan salah, pasti orang-orang pembenci itu langsung nongol semua gitu loh. Jadi cek ombak untuk menjaring, oh ternyata orang-orang ini nih yang tidak suka dengan saya, misalkan kayak gitu. Ya, terlepas dari apapun motifnya, yang pasti itu adalah sebuah fenomena, ya kan? Fenomena itu perlu disikapi dengan sewajarnya. Kita perlu cross check langsung ke Pak Presiden atau minimal kepada orang dekatnya atau jubirnya, apakah benar itu Presiden sengaja atau memang salah baca atau memang tidak tahu real di lapangan. Sementara laporan itu kan biasanya memang dari petugas yang membuatkan itu kan. Nah, itu perlu di cross check. Tapi saya malah melihat boleh jadi itu sebuah positivisme, artinya boleh jadi Pak Presiden ingin mengangkat lokalitas bawang kita. Betul. Dan para pengupasnya ini juga naik kelas gitu loh, Pak. Saya melihatnya gitu. Nah, itu yang tidak dilihat sama masyarakat kita gitu. Ya kalau ngomong masyarakat kita juga aku bukan pejabat ya. Jadi saudara-saudara kita lah. Karena kita itu tidak tahu strategi apa sebenarnya yang sedang disampaikan sama presiden. Jadi ketika ngomong kupas bawang upahnya Rp700, disampaikan 700.000 gitu. Itu kan mungkin barangkali menjadi bahan pokoknya presiden ketika disampaikan, ayolah para bos-bos bawang melihat bahwa pengupas ini jangan dikasih Rp700, kasihan kan gitu kan. Nyindir halus ya. Nyindir halus. Jadi kalau kita mau mengkritik, ya kritik sewajarnya, jangan sampai terjadi pembencian kepada sosoknya, itu yang bahaya. Gitu. Ya intinya kita positive thinking aja, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya semoga hasil bumi Indonesia berupa bawang ini yang ada di Tegal atau di Brebes itu semakin melonjak, dan Indonesia sebagai penyedia bawang untuk dunia. Itu lebih menarik ya.
mengangkat UMKM para petani, ya kan. Heeh. Apa namanya, industri kreatif. Bawang jangan cuma sebagai konsumsi, tapi sebagai entah itu Komoditas ya. komoditas, yang sangat barang kuat. seni misalnya jadi kain batik dari bawang, kemudian diolah menjadi minuman bawang misalnya. Ada nggak minuman bawang? Minuman bawang kayaknya belum lihat aku. Kalau bawang dijadikan bawang goreng taburan atau dijadikan pupuk kembali atau dijadikan sebagai obat tertentu itu ada. Kayak misalnya bayi lagi panas, itu pakai dikerokin. Tapi kalau dijadikan minum kayaknya belum lihat aku. gimana kalau kita bikin? Itu menarik. Tapi secara garis besarnya ini Gus, orang kan bicaranya bahwa presiden itu asbun, ya kan, asal bunyi. Tapi kita sendiri tidak tahu maksud di balik itu. Gitu. Ya, intinya tetap berbahagialah menjadi Indonesia, karena di Indonesia kita rakyat yang merdeka. Jadi menariknya Gus, waktu 2023 apa 2024? Aku tuh mempelajari bagaimana perpolitikan yang terjadi saat ini gitu. Lebih sederhananya gini, perpolitikan yang saat ini terjadi sebenarnya sudah terjadi di eranya kerajaan gitu. Nah, tugas aku waktu itu tuh disuruh mencari yang hampir sama ya, yang hampir sama, meskipun tidak menyatakan secara secara real bahwa perpolitikan sekarang itu sama dengan eranya kerajaan siapa gitu, entah kerajaan Islam atau kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya gitu. Ya, jadi waktu itu begitu aku mencoba menelusuri, waktu itu masih zamannya Jokowi gitu, eranya Jokowi. Aku disuruh nyari bagaimana perpolitikan saat ini sama nggak atau pernah terjadi nggak di kerajaan siapa. Aku nyari, ternyata bener Gus. Satu ada kalau boleh disebutkan clue-nya waktu itu tuh transisi masuknya Islam. Transisi masuknya Islam itu ketemu Gus. Perpolitikan sekarang sudah terjadi di era itu. Pertanyaannya? Bukan pertanyaan, lebih kepada bahwa Pernyataan. Nah, lebih kepada bahwa ya nggak usah kaget. Artinya dengan yang terjadi saat ini sebenarnya sudah terjadi di era leluhur kita. Dulu tuh sudah pernah terjadi gitu. Ya kan, karena di mana ada manusia, di mana ada komunitas, maka di situ ada kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, ada strategi, dan itu adalah ilmu politiknya kan di situ, siasat. Jadi ketika jangankan sebuah negara yang komunal, tetapi kita bertiga aja kan berpolitik juga. Iya. Siapa yang nanti ketika naik motor dia paling depan? Nah, tapi politiknya adalah politik rakyatan. Di depan bukan berarti paling menguasai, Betul. tapi membuat peta jalan agar terarah. Tidak ada pergulatan yang menumpahkan darah, tapi politik rakyatan, politik pertemanan selama 17 Agustus 2026.